Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah MA Bilingual Batu, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru beserta staf MA Bilingual Batu dan siswa-siswi MA Bilingual Batu yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan mendapati bulan Ramadan. Bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Ramadan adalah bulan yang disucikan oleh umat Islam karena banyaknya keutamaan di bulan ini. Berbagai nama dan julukan disematkan di bulan suci ini. Antara lain, Ramadan disebut Syahrusiyah atau bulan puasa. Pada bulan ini seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan salah satu rukun Islam, yakni puasa dari awal hingga akhir selama 1 bulan penuh. Yang kedua disebut Syahrul Barokah atau bulan yang penuh barokah. Karena pada bulan suci ini, kebaikan sekecil apapun pasti mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga disebut Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Juga disebut dengan Syahrul Musawwah atau bulan kesejajaran dan persamaan. Karena di bulan ini sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk saling menolong, saling membantu, saling kasih sayang dengan sesamanya yang keadaannya lebih jauh, lebih memprihatinkan secara ekonomi. Yang kelima juga disebut dengan Syahrul Sobar atau bulan kesabaran. Karena di bulan ini melatih jiwa muslim untuk senantiasa sabar, mengendalikan hawa nafsu dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahir maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siswa-siswa MA Bilingual yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang terbesar dan sebaik-baik amalan ketaatan. Dan puasa Ramadan adalah puasa yang tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Banyak sekali keutamaan puasa di bulan Ramadan yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah bahwa puasa juga diwajibkan atas umat sebelum kita. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah ini menunjukkan jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Artinya, bukan pada bulan Ramadan yang diwajibkan atas mereka, akan tetapi amalan puasa itu sendiri telah diwajibkan kepada mereka yang menandakan, yang menunjukkan bahwa amalan itu adalah sangat agung dan sangat mulia. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah puasa adalah sebab diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholawatul khamsa wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratu ma bainahunna idza jatuni batil qabair. Salat 5 waktu, Jumat dari Jumat, Ramadan dari Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara keduanya jika dosa-dosa besar ini dijauhinya. Keutamaan yang ketiga bahwa puasa itu tidak terikat dengan jumlah tertentu. Pahala bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan akan diberikan kepada mereka, kepada orang-orang yang berpuasa tanpa perhitungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Kullu amal bani adama yudha'afu hasanatu asrul amsalih ilal sab'iatin dhifin. Qala Allahu azza wa jalla ila sawma fa innahu wa anna azzi bihi yad'u sahwatun wa ta'amul min ajal. Semua amalan anak Adam untuknya dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena puasa ini adalah untukku dan aku akan membalasnya, meninggalkan syahwatnya dan makanannya demi aku. Siswa-siswi MA bilingual yang dirahmati oleh Allah, bagaimana agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah menjaga pandangan dari sesuatu yang haram. Selama menjalankan ibadah Ramadan, umat muslim sudah seharusnya menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sebab pandangan mata bisa mengumbar syahwat hati seseorang, sehingga menyebabkan timbulnya zina mata, membuka pintu kemaksiatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran untuk memerintahkan seluruh umat muslim agar menjaga pandangannya, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina ya'uddu min absarihim wa yahfadu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kedua, agar puasa kita diterima adalah menjaga lisan dari perkataan keji. Saat berpuasa, hendaklah menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang tercela. Misalnya, menghibah, dusta, menggosip, namimah, cacian, dan yang lain-lainnya. Tindakan tersebut bisa mengurangi amal puasa kita, bahkan mengakibatkan puasa yang sedang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, apabila seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah kamu berkata keji dan bertengkar. Apabila ada orang yang mengajak bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Oleh sebab itu, perbanyaklah mengingat Allah dengan berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menjaga pendengaran dari hal-hal yang buruk. Terlalu banyak mendengar keburukan, kata-kata kotor, perkataan yang melalaikan atau ilmu-ilmu yang menyesatkan, mampu mematikan hati. Bahkan jika telinga kita sudah terbiasa mendengar hal-hal yang buruk, maka telinga pun akan sulit mendengar kebaikan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dia berpaling dengan menyombongkan seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Luqman ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna walla mustaqbiran kan lam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqran fabashshirhu bi'adzabin alim. Menjaga anggota badan berbuat maksiat. Menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat termasuk salah satu cara agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu tidak menggunakan tangan untuk mencuri, menulis untuk sesuatu yang haram, mengkhianati amanah, dan menyakiti makhluk-makhluk Allah. Kemudian tidak pula menggunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah, dan mengunjungi
tempat-tempat atau mengunjungi penguasa-penguasa yang dolim. Sebab kelak anggota tubuh manusia akan bersaksi atas apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Hal ini diterangkan di dalam surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Yang kelima, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menahan diri agar tidak makan berlebihan. Saat berpuasa di bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk menahan diri dari makanan yang haram dan makanan yang berlebihan meskipun halal. Karena makanan haram dan makanan berlebihan adalah penggerak bagi syahwat serta pertanda lemahnya kekuatan melawan hawa nafsu. Makan dan minum yang berlebihan juga mengakibatkan malas dan suka tidur, sehingga tidak mampu mereka menjalankan ibadah di bulan suci pada malam harinya. Yang keenam adalah merasa takut bila puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah obat yang mujarab. Merasa takut atau khauf bila puasa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi cara Allah menerima puasa hambanya. Kondisi seperti ini juga disertai dengan perasaan harap atau roja agar Allah menerima ibadah puasa hambanya, puasa kita. Karena sesungguhnya Allah yang berhak menilai amal ibadah hamba-hambanya. Demikianlah beberapa cara agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jika ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di bulan suci ini kita selalu diberi kenikmatan, selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.